Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Dalam 3 tahun ke depan, banyak pasukan dari Dongzhou Shenzong dan wilayah Dewa Dongzhou telah mengirim orang-orang kuat untuk berburu dan membunuh Tan Yun di wilayah Dewa Dongzhou. Di sisi lain, Kaisar Agung Dongzhou mengirim pasukan berat, melalui terowongan ruang dan waktu, untuk mencapai perbatasan wilayah Dewa Dongzhou, dan tidak membiarkan siapapun meninggalkan wilayah Dewa Dongzhou. Bahkan seekor burung pun tidak diperbolehkan terbang keluar. Namun, tidak ada jejak Tan Yun selama 3 tahun, seolah-olah dia telah menguap dari dunia. Tidak ada berita tentang Tan Yun selama 3 tahun, Kaisar Dongzhou dan Fu Chashu tidak terkejut, karena mereka tahu bahwa di wilayah Dewa Yangyang Dongzhou, menangkap seseorang tidak diragukan lagi adalah jarum di tumpukan jerami, dan target penangkapan juga orang yang sangat licik. Pada saat yang sama, dalam 3 tahun, berita bahwa putra mahkota dinasti leluhur Dongzhou, Tuan Muda Dongzhou Shenzong, dan 13 tuan muda dibunuh oleh para dewa kuno abadi menyebar ke seluruh wilayah Dewa Dongzhou, menyebabkan kegemparan. Dengan cara yang sama, beberapa Master Agung yang diam-diam dan tanpa disadari berkultivasi keluar satu demi satu dan berkumpul bersama. Kekuatan besar ini adalah semua orang yang telah dibantu oleh Protos Purba Abadi 80 juta tahun yang lalu. Mereka juga bergabung dengan tentara untuk menemukan dan membunuh Tan Yun, tetapi tujuan mereka bukan untuk benar-benar menangkap Tan Yun, tetapi begitu mereka bertemu Tan Yun, ketika Tan Yun dalam bahaya, mereka akan mati-matian melindunginya. Tidak ada yang lain, bahkan jika itu hanya untuk keadilan, mereka akan bersumpah untuk melindungi Tan Yun sampai mati. Karena mereka tahu bahwa di masa lalu yang jauh, para dewa abadi kuno menggunakan keringat, darah, dan tubuh untuk menahan serangan lautan iblis dan iblis lagi dan lagi. Di dalam hati mereka, Protos kuno abadi tidak hanya Protos paling kuat di alam leluhur tertinggi, tetapi juga mewakili keadilan. Itu benar, keadilan. Di Gunung Suci Es dan Salju yang terletak di tengah suaka es dan salju, adalah tempat di mana para dewa dengan kekuatan lebih rendah dilatih. Di luar suaka es dan salju, di dalam gunung es, ada menara 3 lantai, itu menara Panjun. Tan Yun dan semua orang berkultivasi di dalamnya. Ada 36 ruang pelatihan di lantai pertama menara Panjun, 18 di lantai 2, dan 1 ruang pelatihan dan lapangan seni bela diri di lantai 3. Tan Yun ada di lantai 3, sedangkan istri, tunangan, dan orang kepercayaannya tersebar di lantai 2 dan 1. Itu mengkonsumsi 10.000 batu leluhur berkualitas tinggi sehari ketika dihidupkan, dan 3.000 tahun di dalam menara sehari di dunia luar, tetapi bagi Tan Yun, hal terpenting saat ini adalah batu leluhur. Dia dapat menggunakan batu leluhur terbaik untuk memulai budidaya pagoda tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, di ruang pelatihan di lantai 3, Tan Yun duduk bersila, berkultivasi dengan panik. Di depannya, api Hongmeng dan api es Hongmeng menelan benih api. Lebih dari 3 tahun yang lalu, Tan Yun memeras api jenis api dan api jenis es, masing-masing 30 jenis. Selain itu, Fu Chashu pada saat itu memberi Tan Yun dan api atribut 2 jenis api. Tan Yun sangat percaya bahwa ketika Binger dan Zixin melahap semua api, kekuatan akan meningkat liar dan maju satu demi satu. Namun, jika Tan Yun ingin memperbaiki begitu banyak api tingkat tinggi, Tan Yun membutuhkan proses yang sangat panjang. Waktu berlalu, dan 20.000 tahun telah berlalu di dunia luar. 20.000 tahun di dunia luar, 60 juta tahun telah berlalu di pagoda. 60 juta tahun kemudian, embrio Tao Hongmeng ke-10 akhirnya memadat di kolam Tan Yun dan memasuki ranah alam Dewa Tao. Tan Yun terus mundur. Sementara semua orang mundur, hanya Ji Yuyan yang berhenti berlatih karena dia telah menyentuh penghalang alam kaisar leluhur. Karena dia adalah Protos kuno abadi biasa, dia tidak dapat melampaui malapetaka sekarang. Setelah melampaui, Kaisar Agung Benua Timur, Kaisar Agung Benua Bei, dan Kaisar Besar Benua Nan kemungkinan akan mendapatkan lokasi spesifiknya. Oleh karena itu, untuk menjaga situasi secara keseluruhan, dia ditakdirkan untuk tidak dapat menembus dunia sebelum Tan Yun membangun bisnisnya sendiri, atau menyatakan perang dengan musuh secara jujur. Meskipun dia tidak bisa terus berlatih,
dia masih sangat sibuk karena Tan Yun memberinya kitab rahasia dari 4 seni, pengalaman dari 4 seni, dan slip giok yang ditinggalkan oleh kakeknya, Kaisar Dao Abadi, dan membiarkannya dia mengerti. Dalam slip giok Kaisar Dao Abadi, tidak hanya 4 teknik luas dan mendalam dari ras Dewa Kuno Abadi yang dicatat, tetapi juga bagaimana mengolah tombak Dewa Abadi. Ji Yuyan yang memiliki kekuatan keabadian, setelah mengolah seni tombak abadi, meskipun dia tidak dapat mengerahkan 100% kekuatannya, dia masih dapat mencapai 70% dari kekuatannya. Waktu itu seperti panah, dan dunia luar memiliki melewati 23.000 tahun. Sejak retret ini, dunia luar telah melewati 43.000 tahun. Kecuali Tan Yun, Yu Yunxi, dan Ji Yuyan, karena ranah wanita lain rendah, jadi ranah mereka meningkat pesat. Tentu saja, ketika Sen Subing dan yang lainnya meninggalkan Menara Panjun, mereka menjadi jelek. Mereka tahu bahwa di alam leluhur tertinggi, di mana yang lemah memakan yang kuat, tanpa kekuatan yang cukup, kecantikan yang berlebihan tidak akan dapat melindungi diri mereka sendiri, dan pelakunya lah yang mendorong diri mereka ke dalam jurang yang tak berujung, sehingga mereka harus menyamar sebagai wanita jelek. Pada saat ini, langit di atas gunung es melonjak, dan awan gelap mengembun dengan cepat. Di gunung es di bawah, Tan Yun di Pagoda Harapan tiba-tiba membuka matanya, dan matanya menunjukkan kegembiraan, tetapi dia menyentuhnya penghalang alam Dewa Tao. Tempat ini hanya setengah tahun jauhnya dari Dongzu Shenzong, ini terlalu dekat bagiku untuk selamat dari bencana di sini. Tan Yun diam-diam berkata, mari kita tempa ulang Jinni, Musin, dan Qinying dulu, ucap Tan Yun. Lalu, Tan Yun memblokir kanan segera setelah persepsi penghalang alam Tao, awan gelap di atas gunung es memudar, memperlihatkan kepala penuh bintang. Setelah Tan Yun memblokir persepsinya, dia terus duduk bersila dan mengorbankan bahan pemurnian untuk pedang primordial 11 tangan dan pedang pembantaian primordial. Tan Yun yakin bahwa dengan bahan-bahan pemurnian ini, dia dapat menempa pedang pembantaian Hongmeng dan pedang Hongmeng bergagang 11 menjadi artefak leluhur Tao berkualitas tinggi. Itu benar, itu adalah leluhur Tao terbaik. Untuk mengetahui leluhur Tao terbaik, di atas adalah leluhur Tao tertinggi. Alasan mengapa Tan Yun tidak menempa 12 pedang suci menjadi artefak leluhur berkualitas tinggi bukan karena dia tidak cukup terampil dalam pemurnian artefak, tetapi karena bahan pemurnian sangat sulit ditemukan. Tungku penempaan arai bintang kumpulkan, ucap Tan Yun. Ekspresi Tan Yun menjadi serius, tangannya melingkari lintasan misterius dan tak terduga dari dadanya dengan kecepatan tinggi. Segera, gelombang kekuatan leluhur dengan jari-jari tebal menelan api Hongmeng yang melahap api seperti bintang-bintang yang berdiri diam. Setiap bintang leluhur adalah fondasi. Dalam nafas, 9.000 formasi bintang leluhur telah dipadatkan dalam nyala Hongmeng. Segera, tirai cahaya meletus dari setiap bintang leluhur, terjalin dalam nyala Hongmeng untuk membentuk tungku penempaan. Selanjutnya, Tan Yun pertama-tama mengorbankan Jinni, pedang primordial logam, sehingga Jinni terbang ke tungku tempa Star Array dan mulai menempa terlebih dahulu. Waktu berlalu, ribuan tahun telah berlalu di luar. Tan Yun butuh 30 juta tahun untuk menempa Jinni menjadi artefak leluhur Tao berkualitas tinggi. Boom! Ketika Jinni ditempa menjadi leluhur Tao berkualitas tinggi, aura tirani memenuhi udara, menyebabkan seluruh ruang pelatihan runtuh. Hihi, Tuan, saya merasa bahwa saya sangat kuat, ucap Jinni. Jinni terbang keluar dari tungku penempaan bintang, melayang di atas kepala Tan Yun, dan suara seperti lonceng perak keluar. Sudut mulut Tan Yun naik sedikit, itu wajar. Ketika saya menempa Musin dan Qinying menjadi artefak Tao berkualitas tinggi, kekuatan formasi pedang ilahi Hongmeng akan meningkat secara dramatis, ucap Tan Yun. Puan yang baik, ucap Jinni berubah menjadi sinar emas, menembus alis Tan Yun, dan melayang di kedalaman pikirannya. Selanjutnya, Tan Yun mengorbankan pedang surgawi Hongmeng tipe kayu Muxin, yang membutuhkan waktu ribuan tahun untuk menempa dengan sukses. Waktu berlalu, dan 90.000 tahun telah berlalu dalam sekejap mata, dan semua pedang ilahi Hongmeng kecuali pedang pembunuh ilahi telah ditempa. Pada akhirnya, butuh waktu 30.000 tahun penuh untuk menempa pedang ilahi Hongmeng yang berisi 11 atribut, menjadi leluhur Tao berkualitas tinggi. Setelah Tan Yun menaruh pedang pembunuh Hongmeng di benaknya dengan kepuasan, dia diam-diam berkata,
sudah lebih dari 180.000 tahun sejak saya melarikan diri dari benua timur Shenzong, sudah waktunya untuk melampaui kesengsaraan dan maju ke alam Dewa Tao, ucap Tan Yun. Setelah itu mengambil keputusan, Tan Yun mengamati sejenak api Hongmeng, api es Hongmeng. Ditemukan bahwa api Hongmeng telah dipromosikan ke peringkat Kaisar Tao, dan pada saat ini, itu melahap peringkat suci tertinggi Tao terakhir, yaitu Tianzu Shenyan. Jika tidak ada kecelakaan, itu akan memakan waktu 30.000 tahun di luar untuk ditelan, dan peringkat Tao tingkat lanjut akan selesai. Hongmeng Binyan telah memasuki puncak alam Tao, dan dengan panik melahap api atribut es, yaitu penguasa 10.000 api. Api ini juga merupakan peringkat Tao kualitas tertinggi. Tan Yun penuh dengan harapan untuk dua api primordial yang hebat, dan itu pasti akan menjadi bantuan besar baginya untuk membunuh musuh di masa depan. Selama Tan Yun menggunakannya secara tak terduga, akan ada efek tambahan tirani. Kemudian, Tan Yun melepaskan kesadarannya dan mulai mengamati kultivasi para gadis di lantai 2 dan 1. Tan Yun menemukan bahwa Yu Yunxi memiliki tingkat kultivasi tertinggi, dia telah melewati kesengsaraan dan melangkah ke alam Raja Tao, dan sekarang dia adalah alam Raja Tao tingkat ketiga. Shen Subing sudah berada di tingkat ketiga dari alam suci leluhur. Kecuali Ji Yuyan yang belum berkultivasi atau masih berada di alam Raja Leluhur, para wanita lainnya berada di alam Kaisar Leluhur atau alam Kaisar Suci Leluhur. Setelah Tan Yun menyuruh gadis-gadis itu menjauh dari tempat ini untuk selamat dari bencana, dia meninggalkan Pagoda Panjun dan muncul di rumah gua di Gunung Es. Hei, Pagoda Panjun berubah menjadi seberkas cahaya, dan setelah mengebor manset Tan Yun, tubuh Tan Yun seperti bola meriam yang meledak melalui gunung es, dan dengan es yang hancur beterbangan di langit, dia menghilang di ujung langit. Pada saat yang sama, di wilayah Dewa Benua Barat, di kuil Tianmen, di bintang yang berkuasa. Di dalam gedung kuno yang indah, orang suci dari wilayah bintang 4 teknik, Lao Dao Kun, berdiri dengan hormat di depan Fang Zixi yang sangat cantik. Tuan istana, inilah yang terjadi, Dao Kun mengerutkan kening dan berkata dengan jujur. Yuner tidak mungkin lagi melewati lautan iblis dan mencapai wilayah Dewa Benua Timur. 180.000 tahun yang lalu, Yuner pasti melakukan pembunuhan terhadap Li Yun, pangeran dari dinasti leluhur Dongzhou, dan 16 putra Fuchashu. Itu membuat penguasa Dongzhou Shenzong Fukasu benar-benar membuat marah dan Kaisar Dongzhou. Kekuatan tentara leluhur telah memblokir perbatasan wilayah Dewa Benua Timur, dan tidak akan membiarkan siapapun masuk atau keluar melalui lautan iblis, ucap Dao Kun. Mendengar ini, wajah Fang Zixi yang menakjubkan menunjukkan kecemasan, tapi aku benar-benar sangat mengkhawatirkannya, ucap Fang Zixi. Tuan istana, bawahan juga mengkhawatirkan Yuner, Dao Kun menghibur, tapi bawahan menyimpulkan bahwa Yuner pasti baik-baik saja sekarang. Tuan istana, pikirkanlah, Yuner belum diambil oleh mereka, jika Yuner menangkap mereka, mereka sudah mundur bukan? Jadi, Yuner pasti baik-baik saja, mungkin dia bersembunyi di suatu tempat untuk berlatih, ucap Dao Kun. Setelah mendengarkan kata-kata Dao Kun, Fang Zixi merasa sedikit nyaman. Tuan istana, ada hal penting lain yang harus dilaporkan kepadamu, ucap Dao Kun. Kamu bilang, ucap Fang Zixi. Dao Kun tidak tahu harus berpikir apa, ekspresinya menjadi sangat serius. Menurut laporan dari mata-mata, Kaisar Agung Shizu dan Bliss Shenzong baru-baru ini sangat dekat. Dan bawahan bahkan ragu, mereka ingin membentuk aliansi dan menghancurkan kuil Tianmen saya, ucap Dao Kun. Mendengar ini, Fang Zixi gemetar, apakah berita itu dapat dipercaya, ucap Fang Zixi. Ini masih dikonfirmasi, ucap Dao Kun. Fang Zixi mengerutkan kening, kirim lebih banyak orang, tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, Anda harus mendapatkan informasi yang tepat. Jika dinasti Benua Barat dan aliansi Bliss Shenzong berurusan dengan istana saya, akan sulit bagi istana saya untuk menanganinya, ucap Fang Zixi. Bawahan ini mengerti, setelah Dao Kun selesai berbicara, dia membalikkan tangan kanannya dan sebuah surat muncul dan menyerahkannya kepada Fang Zixi. Tuan istana, ini dikirim oleh Kaisar Shizu, ucap Dao Kun. Fang Zixi mengangkat alisnya dan membuka amplop. Ketika dia membaca isi surat itu, dia gemetar karena marah. Tetapi tertulis di atasnya, Tuan Istana Fang, Kaisar Agung mengatakan sebelumnya bahwa di masa lalu, aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama,
tetapi kamu tidak pernah menghargainya. Lebih dari 200.000 tahun yang lalu, kamu pertama kali datang kepada leluhur Shizu, saya pikir kami akan memiliki hubungan yang baik pada waktu itu, tetapi sangat disayangkan bahwa Kaisar Agung gagal menemukan yang Senchao murni untuk Anda dan melewatkan pernikahan ini. Sejak itu, Kaisar Agung telah selalu memilikimu di dalam hatinya, dan sekarang tolong juga minta kepala Istana Fang untuk serius mempertimbangkan masalah pernikahan. Jika Anda tidak menikah, Anda akan menanggung risiko Anda sendiri, ini bukan ancaman bagi Anda, tetapi nasihat. Tubuh halus Fang Zixi sering bergetar, betapa tidak masuk akalnya, ucap Fang Zixi. Tuan Istana, apa yang sudah dikatakan Kaisar Agung Shizu, ucap Dao Kun bertanya dengan suara rendah. Fang Zixi tidak berbicara, tetapi memberikan surat itu kepada Dao Kun. Setelah membacanya, Dao Kun menekan amarah di dalam hatinya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Kaisar Agung Shizu terlalu menipu, ucap Dao Kun. Mata indah Fang Zixi tumbuh lebih kuat, sekarang Kaisar Agung Shizu dan Huyan Zhang berada di tingkat ke-9 alam leluhur Tao, dan saya hanya berada di alam leluhur Tao tingkat ke-6. Jika ada perkelahian, bahkan dengan bantuan Paman Chu, peluang menangnya tipis, ucap Fang Zixi. Dao Kun merenung sedikit, Tuan Istana, jangan terlalu panik, pamanku Dao Qing sangat kuat, jika hari perang benar-benar datang, aku pasti akan meminta pamanku untuk datang dan menolong, ucap Dao Kun. Fang Zixi sangat gembira, jika kita benar-benar dapat memenangkan Dao Qing Dao, maka kita akan memiliki ruang untuk menghadapinya, ucap Fang Zixi. Iya, Dao Kun berkata, Tuan Istana, lebih baik bagi Anda untuk menstabilkan Kaisar Shizu, pertama, dan katakan bahwa kamu ingin mundur selama 3 juta tahun. 3 juta tahun kemudian, jika dia masih memperlakukanmu dengan tulus, kamu akan mempertimbangkan untuk menikahinya, ucap Dao Kun. Setelah itu, Fang Zixi mematuhi saran Dao Kun dan menulis surat sendiri, meminta Dao Kun untuk pergi ke dinasti leluhur Shizu secara pribadi. 2 tahun kemudian, di dinasti leluhur Shizu, di Aula 95 Kaisar Agung. Aku benar-benar kesal, ucap Kaisar Agung Shizu memandang Helian Mengde dan berkata, apakah ada berita tentang Markis Shenwu dan Xier, ucap Kaisar Agung. Lapor kepada Kaisar Agung, sementara ini belum, bisik Helian Mengde. Apa artinya sementara? Kaisar Agung Shizu berkata dengan tajam, Markis Shenwu dan Putri Ketujuh telah pergi begitu lama, dapatkah itu disebut sementara, ucap Kaisar Agung Shizu. Menghadapi omelan, Helian Mengde menundukkan kepalanya dan berkata tidak ada. Bagaimana denganmu, Kaisar Agung Shizu memandang Dao Qing, Xier juga muridmu yang berharga, kamu benar-benar tidak tahu di mana dia berada, ucap Kaisar Agung Shizu. Dao Qing menggelengkan kepalanya dan berkata, melapor kepada Kaisar, bawahan benar-benar tidak tahu, tapi tolong yakinlah, Xier dan Zanger cerdas dan banyak akal, dan mereka akan baik-baik saja, ucap Dao Qing. Lapor, pada saat ini, di luar aula seorang penjaga lapis baja emas berlutut dengan satu lutut, melapor kepada Kaisar Agung, suci tertinggi dari wilayah bintang 4 teknik kuil Tianmen meminta untuk bertemu denganmu, ucap penjaga itu. Apa yang dilakukan Dao Kun di sini, mungkinkah? Memikirkan hal ini, Kaisar Agung Shizu berkata, silakan masuk, ucap Kaisar Agung. Di aula, Dao Kun membungkuk kepada Kaisar Agung Shizu dan berkata, junior di kuil Tianmen Dao Kun telah melihat Kaisar Agung, ucap Dao Kun. Anda tidak perlu sopan, silakan duduk, ucap Kaisar Agung Shizu. Terima kasih Kaisar Agung. Setelah Dao Kun duduk, dia berbicara kepada Dao Qing Dazun tanpa menunjukkan ekspresinya. Paman, saya memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengan Anda sebelum saya pergi, ucap Dao Kun. Oke, Dao Qing Dazun bersuara, aku tidak tahu, mengapa kamu datang ke sini untuk mencari Kaisar Agung kali ini, tanya Kaisar Agung Shizu. Aku tahu kenapa kamu bertanya, ucap Dao Kun mencibir dalam hatinya, wajahnya masih hormat, dengan lambaian tangan kanannya, sebuah surat ditangguhkan di depan Kaisar Agung Shizu, Kaisar Agung Senior, junior ini ada di sini di perintah penguasa istana saya, surat ini dari Tuan Istana. Tuan meminta generasi muda untuk menyerahkannya kepada Anda secara pribadi, ucap Dao Kun. Kaisar Agung Shizu tersenyum, mengambil amplop itu dan membukanya, tetapi melihat kata-kata di atasnya, penguasa istana benar-benar malu dengan cinta besar Kaisar Agung Shizu kepada Tuan Istana. Dalam beberapa tahun terakhir,
istana butuh peristirahatan utama. Setelah 3 juta tahun, penguasa istana ini akan mempertimbangkan dengan serius menikah dan membentuk aliansi denganmu. Saya juga berharap Kaisar Agung Shizu dapat secara serius mempertimbangkan masalah pembentukan aliansi dengan Bliss Shenzong. Tolong pikirkan 2 kali. Penanda tangan, Fang Zixi. Setelah membacanya, Kaisar Shizu tampak muram dan tidak yakin. Dao Kun melihat perubahan ekspresinya dan berkata, Kaisar Agung Senior, kepala istana tidak sehat dalam beberapa tahun terakhir, jadi dia tidak datang sendiri. Tetapi kepala istana mengatakan bahwa junior dapat mewakilinya dengan otoritas penuh. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya pada junior, dan junior akan menjawab, ucap Dao Kun. Iya, setelah Kaisar Agung Shizu mengangguk, dia berkata, Kaisar Agung ini akan dengan serius mempertimbangkan kata-kata Zixi. Aku akan lihat Tuan Istana Zixi, jika tidak serius, aku akan membentuk aliansi dengan Bliss Shenzong selama bertahun-tahun. Sejak Zixi berkata, biarkan Kaisar Agung terus menunggu, dan Kaisar Agung secara alami dapat menunggu untuk membuktikan perasaannya yang sebenarnya terhadapnya. Kaisar Agung Shizu berhenti dan berkata lagi, tapi 3 juta tahun terlalu lama, jadi mari kita beri dia 1 juta tahun untuk memikirkannya, ucap Kaisar Agung. Dao Kun bangkit dari tempat duduknya, mengepalkan tinjunya dan berkata, Kaisar Agung Senior, Tuan Istana awalnya akan mengasingkan diri selama 5 juta tahun, tapi itu karena pernikahan itu sangat penting, jadi dia mengubahnya menjadi 3 juta tahun. Untuk orang kuat seperti Anda dan kepala istana, 3 juta tahun hanyalah menjentikkan jari Anda. Saya harap Anda bisa menghormati keputusan kepala istana kami, ucap Dao Kun. Kaisar Agung Shizu menggelengkan kepalanya, tidak peduli apa. Untuk dewa dari dunia manapun, 3 juta tahun bukanlah sekejap jari, Anda salah Dao Kun. Namun, di wajah Zixi, Kaisar Agung akan menyerah 500.000 tahun lagi. Setelah 1,5 juta tahun, Kaisar ini perlu mendapatkan hasil yang akurat, ucap Kaisar Agung. Aku ingin Kaisar Agung menambahkan 500.000 tahun lagi. Dengan cara ini, dia akan menyerah selama 500.000 tahun lagi. Jika kamu setuju, junior akan melakukan segala daya untuk membuat Tuan Istana setuju untuk menikahimu. Kamu jelas, junior adalah orang yang paling dipercaya di depan kepala istana, ucap Dao Kun. Mendengar itu, Shizu Kaisar Agung mengerutkan kening, terdiam sejenak, dan berkata, oke, hanya berdasarkan kata-katamu, Kaisar Agung akan setuju denganmu, tapi ada sesuatu yang Kaisar Agung ingin berikan padamu, ucap Kaisar Agung Shizu. Kaisar Agung Senior, tolong katakan, ucap Dao Kun bertanya. Tidak ada keraguan bahwa Kaisar Agung Shizu berkata, jika Zixi tidak setuju untuk menikah setelah 2 juta tahun, maka Kaisar Agung akan menebas Anda dengan 1 pisau dan 1 pisau. Apakah Anda mendengar dengan jelas, ucap Kaisar Agung Shizu. Dao Kun berpura-pura ketakutan, junior mendengar dengan jelas, ucap Dao Kun. Baiklah, Kaisar Agung Shizu berkata, Kaisar Agung masih memiliki sesuatu untuk ditangani, jadi aku tidak akan menghiburmu, Dao Qing Dazun, kirim dia, ucap Kaisar Agung Shizu. Baik Kaisar, setelah Dao Qing Dazun menerima perintah, dia berkata, tolong Dao Kun, ucap Dao Qing. Setelah itu, Dao Qing Dazun dan Dao Kun meninggalkan Aula 95 Kaisar. Di dalam aula, alis putih Helian Mengde bergetar, dan berkata, Kaisar Agung, Fang Zixi jelas berusaha menunda waktu, ucap Helian Mengde. Kaisar Agung ini tahu, mata Kaisar Agung Shizu menunjukkan nafsu, bahkan jika dia ingin menunda, Kaisar Agung harus setuju. Mengde, kamu harus tahu bahwa Shenzong of Ultimate Bliss sangat ambisius dan tidak dapat diandalkan, begitu aku membentuk aliansi dengan Huyan Zhang dan menghancurkan kuil Tianmen, dia akan berbalik untuk menghadapi saya, dan konsekuensinya dapat dibayangkan. Tetapi jika kita membentuk aliansi dengan kuil Tianmen, itu akan berbeda. Pada akhirnya, Fang Zixi hanyalah kelas wanita. Setelah menikahinya, Kaisar tidak hanya akan memuaskan keinginannya untuk dapatkan dia sepanjang waktu, kendalikan waktu, tetapi juga kuil istana menjadi milik kita sendiri. Pada saat itu, kita dapat bersaing dengan Bliss Shenzong, atau bahkan menghancurkannya, menyatukan wilayah Dewa Benua Barat, dan buka pintu bagi kita untuk menaklukkan alam Gaozu. Jadi, kita akan menunggu selama 2 juta tahun. Itu sepadan dengan menunggu, ucap Kaisar Agung Shizu. Dari kata-kata Kaisar Agung Shizu,
Tidak sulit untuk melihat betapa jahat dan liciknya dia. Di luar kota leluhur Shizu, Dao Kun membuat mantra, berlutut di depan Dao Qing, dan berkata, "Paman, dalam 2 juta tahun, kuil Tianmen kemungkinan besar akan dipertaruhkan, pada saat itu, tolong bantu saya dan tuan istana kami," ucap Dao Kun. "Apa yang kamu lakukan? Bangunlah dengan cepat." Setelah Dao Qing membantu Dao Kun, dia berkata, "Saudaraku juga salah satu dari 3 pendiri kuil Tianmen, hanya untuk ini, aku juga tidak akan duduk diam. Kembalilah dan beritahu Fang Zixi bahwa dalam 2 juta tahun, saya akan pergi, tidak hanya saya akan pergi, tetapi saya juga akan membawa hadiah besar," ucap Dao Qing. Dao Kun berkata dengan penuh syukur, "Saya lega mendengar kata-kata Paman Guru." "Paman Guru, hati-hati, saya pergi," ucap Dao Kun. Di wilayah ilahi Dongzu, di Sekte Ilahi Dongzu, di Aula Aspirasi, para pemimpin senior sekte menghadapi Master Sekte Fuchashu di depan mereka, semua menundukkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa, dan dahi mereka ditutupi dengan keringat dingin yang lembut. Retak, Fuchashu menghancurkan meja giok berkeping-keping, tiba-tiba berdiri, dan meraung, "Sampah, dasar bajingan. Sudah 180.000 tahun, dan kamu belum menemukan sisa-sisa protos kuno abadi, kamu idiot yang tidak kompeten," ucap Fukesu. Menghadapi Fuchashu, suasana tingkat tinggi tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Retak, Fuchashu tiba-tiba menoleh, menyapu seorang eksekutif tingkat tinggi di depannya, dan meraung, "Sisa-sisa protos kuno abadi telah membunuh putra raja ini begitu lama, jangan katakan membunuh dia, bahkan beritanya tidak ada. Kamu memberitahu Master Sekte ini, kamu bukan sekelompok sampah, lalu apa kamu?" ucap Fukesu. Tepat ketika Fuchashu dalam keadaan putus asa, sebuah suara hormat terdengar dari luar aula, "Komandan dari dinasti leluhur Dongzu, Yuan Zhangkong, ingin berjumpa dengan Master Sekte Fukesu." Fuchashu menekan amarah di dalam hatinya dan berteriak dengan marah kepada pejabat tingkat tinggi, "Nanti, Master Sekte ini akan mengambil peduli padamu," ucap Fukasu. Setelah mengatakan ini, Fuchashu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Komandan Yuan masuk," ucap Fukesu. "Baik Master Sekte," dengan suara hormat, seorang lelaki tua berjanggut putih berbaju tahun, berjalan ke aula aspirasi dengan semangat, dan kalimat berikutnya membuat Fuchashu bersemangat. Kembali ke Master Sekte, Yuan Zhangkong mengepalkan tinjunya dan berkata, "Aku diberitahu Kaisar Agung untuk memberitahumu bahwa ada berita tentang protos kuno abadi," ucap Yuan Zhangkong. Begitu kata-kata ini keluar, pejabat tingkat tinggi di hall akhirnya menghela napas lega. "Benarkah?" Fuchashu berkata dengan penuh semangat. "Ayo, di mana sisa-sisanya?" ucap Fuchangsu. Yuan Zhangkong mengangkat alis dan garis vertikalnya, dan berkata, "Melapor ke Master Sekte, saya tidak tahu lokasi pasti dari sisa-sisa itu," ucap Yuan Zhangkong. Lalu Kaisar Agung Dongzu berkata, "Apa tentang berita tentang sisa-sisa ras protos abadi?" ucap Fuchashu mengerutkan kening. Kembalilah ke Master Sekte, Yuan Zhangkong menghela nafas, baru 3 bulan yang lalu, Kaisar Agung merasakan bahwa yang tersisa sedang mengalami bencana. "Tuan Sekte, Anda harus melihat apa yang dikatakan Kaisar Agung kita," ucap Yuan Zhangkong. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.